بالنية لرضا الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر العزيز سيدنا الشيخ وشيخنا الأحياء منهم يا رجلي يا عبد وألف كتب الذي تعلمنا وعلم سيدنا الإمام محمد بن الشيخ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah benar-benar meridhoi dan menerima majelis kita ini dengan segala kekurangannya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian fikih kita malam hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya masih tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin
ay fadilatuha lil musalli malam yusallim imamun. Beliau Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya Kitab Fathul Mu'in menjelaskan seseorang itu dikatakan menjumpai jamaah, menemui jamaah, artinya mendapatkan keutamaannya jamaah selain di sholat Jum'ah selama imam belum salam. Jadi meskipun mungkin tinggal 1 rakaat, bahkan kita gabungnya itu saat imam sudah duduk tahiyat akhir, tetap kita dikatakan menjumpai jamaah, mendapatkan fadilah atau keutamaan jamaah, diantaranya dilipatkan pahalanya sampai 27 derajat. Ai malam yantik bimimi alaikum fitaslimatil ula wa illam yaqud ma'ah bi an sallama akibata harrumihi li idrakihi ruknan ma'ah fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Arti selama imam belum salam itu selama imam belum mengucapkan mimnya alaikum di salam yang pertama. Selama imam belum mengucapkan mimnya alaikum, assalamu alaikum, belum itu, kita dikatakan menemui jamaah bersama imam. Wa illam yaqud ma'ah, meskipun kita belum sempat duduk. Contoh, imam sudah di tahiyat akhir, kita baru datang. Kita langsung takbir Allahu Akbar. Kita sudah takbir, imam belum sempat kita duduk, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah. Itu kita dikatakan jumpa dengan jamaah. Tetap mendapatkan keutamaannya jamaah. Paham ya? Makanya kalau sampai langsung gabung, kecuali nanti dibahas ya, kalau sekiranya kita ada kawan untuk membuat jamaah yang kedua, sementara imam sudah mau selesai, lebih baik kita jangan gabung, tapi nunggu imam itu salam, lalu kita buat jamaah yang kedua. Jadi selama imam belum mengucapkan mimnya assalamualaikum warahmatullah pada salam yang pertama, meskipun kita tidak sempat duduk bersama imam, kita datang, imam sudah di tengah tahiyat, kita takbir Allahu Akbar, belum sempat duduk, imam salam. Itu kita dikatakan menemui jamaah. Paham ya? Menemui jamaah. Kalau imam sudah salam, kita nggak perlu duduk, tapi lanjutkan sholat kita. Hitungannya berarti dari rakaat yang pertama. Alasannya apa? Li'idrakihi ruknan ma'hu, sebab kita meskipun hanya salam lalu nggak sempat duduk dengan imam, tetap kita dikatakan menemui jamaah karena kita sudah melakukan rukun bersama imam dalam jamaahnya. Rukun takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan berdiri. Imam belum salam, maka kita dikatakan jamaah
yahsulu lahu jami'u sawabiha wa fadliha, kita mendapatkan pahalanya jamaah dan keutamaannya jamaah, tapi ya tetap ketika dibanding yang jamaahnya dari awal sampai akhir, pahalanya lebih besar yang jamaahnya dari awal sampai akhir. Tapi kita jumpa takbir saja, meskipun nggak sempat duduk bersama imam, kita sudah dikatakan menemui jamaah. Wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi udrin aw kharajal imam bi nahwi hadasin hasala lahu fadlul jamaah. Kalau ada orang jamaah dari awal lalu di tengah sholat mufaraqah dengan imam karena ada udzur. Udzur seseorang boleh bahkan terbaik mufaraqah itu banyak. Di antaranya ketika melihat imamnya meninggalkan sunnah-sunnah yang penting, atau bacaan imamnya dalam pandangan kita ini terlalu jauh dari ilmu Quran, terlebih Fatihahnya. Kalau sampai kita meyakini imam dalam membaca Fatihah itu enggak benar, ada huruf yang dikurangi, ada tasdid yang dikurangi, kita wajib mufaraqah. Nah, orang yang mufaraqah di tengah sholatnya dari imam, kalau karena udzur, mungkin hanya dapat 1 rakaat, ketika didengarkan bacaan imamnya ini enggak jelas, langsung mufaraqah. Karena mufaraqahnya ada udzur, maka dia tetap mendapatkan pahala jamaah yang sempurna. Meskipun berjamaah dengan imam hanya belum sempurna 1 rakaat. Mendengar bacaan Fatihahnya baru di tengah Fatihah, lalu dalam pandangannya Fatihah yang dibaca itu salah sehingga dia mufaraqah. Meskipun hanya bareng sama imam setengah rakaat, karena ada udzur dia mufaraqahnya, maka dia juga mendapatkan pahala jamaah dan keutamaan-keutamaannya. Atau contoh, kita jamaah dengan imam, katakanlah sholat isya, baru dapat 2 rakaat, imam batal lalu ninggalkan mihrab, keluar, ninggalkan makmumnya tanpa tahu cara untuk mencari penggantinya bagaimana. Cara untuk mencari pengganti andai batal bagaimana, ditinggal ngeloyor begitu saja. Akhirnya jamaah meneruskan sholatnya sendiri-sendiri. Nah, ini juga meskipun hanya baru 2 rakaat bersama imam, tapi karena imam yang batal lalu meninggalkan jamaah, sehingga 2 rakaat sesudahnya dilanjutkan sendiri, itu juga tetap mendapatkan keutamaan jamaah yang sempurna. Ini dalam sholat fardu selain Jum'ah. Jadi meskipun jumpa imam itu sebentar saja, yang penting imam belum salam, maka kita tetap dikatakan menjumpai jamaah. Kalau Jumat, amal Jumu'atu fala tudraku illa bi rak'atin kama ya'ti. Kalau dalam sholat fardu Jum'ah, wajib bagi makmum ini bermakmum pada imam minimal 1 rakaat, gak boleh kurang. Makanya kalau di Lirboyo, karena memang santri paham fikih, masjidnya gak muat, sholatnya di jalan aspal, terkadang
pas terik-teriknya itu sengaja nanti gabungnya dengan imam. Ada yang dari awal setelah dapat 1 rakaat itu melanjutkan sendiri terus lari ke kamar. Ada sebaliknya, gabungnya nanti di rakaat kedua. Kalau Jumatan itu minimal harus bermakmum pada imam 1 rakaat. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka dia harus melanjutkan sholatnya menjadi 4 rakaat, yakni sholat zuhur. Kalau jamaah di sholat fardu, yang penting jumpa imam dan belum salam. Kalau di Jumatan minimal jumpa imam 1 rakaat. Paham ya? Makanya ada guyonan. Sholat apa yang niatnya 2 rakaat tapi prakteknya 4 rakaat? Niatnya itu 2 rakaat tapi menjalankannya 4 rakaat. Itu sholat apa? Nah, itu di fikih ada candaan seperti itu. Jawabannya sholat Jumat yang makmumnya tidak menjumpai 1 rakaat dengan imam. Jadi kalau semisal kita terlambat sholat Jumat, imam sudah duduk tahiyat, niat kita tetap sholat Jumat, usolli fardal Jum'ah, lalu duduk. Berarti kita menjumpai imam kurang dari 1 rakaat. Paham ya? Kurang dari 1 rakaat. Maka ketika imam salam, kita lanjutkan sholat duhur. Meskipun niat kita tadi sholat Jumat. Sebab apa? Aturan dalam sholat Jumat, makmum minimal menjumpai imam minimal 1 rakaat. Paham ya? 1 rakaat. Tapi kalau di sholat fardu selain sholat Jumat, yang penting imam belum salam, maka kita dikatakan berjamaah. Keutamaannya jamaah, kita mendapatkannya. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir ay yasbiru ila ayyusallima thumma yuhrimu ma lam yadik al waktu. Disunahkan kalau ada orang banyak masuk masjid lalu jamaah itu sudah mau selesai, imam sudah selesai dari rukuk yang terakhir, entah di i'dal yang terakhir atau di sujud yang terakhir. Yang terbaik bagaimana? Apakah gabung dengan imam yang tinggal setengah rakaat atau nunggu imam selesai lalu kita buat jamaah baru? Kalau memang kita terlambat dan ada banyak orang, bukan sendirian, maka disunahkan sabar. Jangan langsung gabung dengan imam, tapi nunggu sampai imam itu salam, kita buat jamaah baru. Paham ya? Kalau kita masuk masjid itu ada rombongannya. Kalau sendirian nggak ada dan kita nggak berani menjamin nanti akan ada yang nyusul kita buat jamaah baru, maka langsung gabung dengan imam. Tapi kalau ada minimal 3 orang, maka sabar, tunggu sampai imam salam, lalu setelah imam salam buat jamaah baru. Itu yang lebih utama. Tentunya selama waktunya nggak mepet ya. Sholatnya awal waktu. Kalau waktu sholat tinggal 5 menit segera gabung. Kalau waktunya masih lama, setengah jam, sabar. Nunggu sampai imam selesai, lalu kita buat jamaah baru. Wa kadza liman subiqa bi ba'di shalah
Waroja jama'atan yudriku ma'ahumul kul. Begitu juga bagi orang-orang yang ketinggalan imam. Dan dia bisa menjamin ada kawan jamaahnya dan ingin mendapatkan pahala jamaah yang sempurna, maka sabar. Semisal imam ini sudah 3 rakaat untuk sholat fardu, atau bahkan mungkin 2 rakaat. Kita terlambat, itu ada banyak orang, sabar. Gak usah gabung dulu. Nanti setelah selesai, kita buat jamaah baru, agar pahala jamaah kita sempurna. Sebab kita bisa jamaah 4 rakaat full. Kalau gabung hanya dapat 2 rakaat. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintidharihim fadilatu awwalil waqti. Tapi menurut penjelasan guru kami kalau disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang memang gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Para ulama itu nggak berani nyebut nama gurunya dalam rangka memuliakannya. Saya punya banyak guru, kalau bercerita tentang guru-guru beliau itu, beliau nyebutnya Syekhuna. Syekhuna itu saya ingat seperti itu. Ya, yang sering saya dengarkan itu Mbak Anim. Itu ketika menceritakan gurunya Buya Dimyati Rais, juga Buya Dimyati Banten, itu beliau nggak pernah nyebut namanya, tapi Syekhuna, guru kami, dalam rangka memuliakannya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, selama masih bisa mendapatkan fadilah awal waktu, maka silakan. Gak perlu gabung, meskipun baru 2 rakaat, tapi nunggu sampai selesai, baru kita buat jamaah baru. Tapi kalau sudah mepet waktu, langsung gabung. Kalau sudah mepet waktu, langsung gabung. Di waktu sholat itu ya, ada yang namanya waktu fadilah, itu waktu yang paling utama. Waktu fadilah itu kapan? Mulai masuk waktu sampai kurang lebih 15 menit. Itu waktu yang paling utama. Ada yang namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu mulai kapan? Mulai habisnya waktu fadilah, katakanlah maghrib jam 6, isya jam 7. Waktu fadilah itu jam 6 sampai 15 menit. Waktu ikhtiar jam 6.15 menit sampai jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat. Ini waktu ikhtiar. Kemudian selanjutnya namanya waktu jawas. Waktu jawas itu kita masih boleh sholat, tapi pelaksanaannya tetap utama yang awal waktu. Kapan itu? Mulai selesainya waktu ikhtiar jam 7 kurang 15 menit sampai waktu yang cukup untuk sholat maghrib. Katakanlah sholat maghrib itu 5 menit. Maka ada orang sholat maghrib jam 7 kurang 5 menit, ini tetap masih sholat pada waktunya, tapi di waktu jawas. Dan dia yakin sesudah sholat masih ada waktu maghrib, meskipun tinggal 1 menit atau 2 menit. Kemudian ada waktu haram. Waktu haram itu ya kita tetap wajib sholat, tapi sholat di waktu itu haram kita. Sebab apa? Waktunya nggak cukup untuk sholat. Contoh jam 7 masuk isya, sementara sholat maghrib kita itu 5 menit,
kita sholat maghribnya jam 7 kurang 2 menit. Berarti sebagian sholat maghrib kita ada yang dikerjakan di waktunya sholat isya. Ini waktu haram. Kalau kita selesai sholat, masih ada waktu maghrib meskipun hanya tinggal 1 menit, itu tetap sholat pada waktunya. Paham ya? Sholat pada waktunya. Yang nggak paham itu dikira sholat wajib awal waktu. Nggak ada orang sholat duhur jam 2 itu seakan-akan salah. Padahal jam 2 itu masih waktunya sholat duhur. Ya, sekarang asar jam 15 lebih 20. Kita sholat duhur jam 15 itu pun masih waktunya sholat duhur. Tapi bukan waktu fadilah. Paham ya? Jadi waktu yang paling utama untuk sholat awal waktu, namanya waktu fadilah. Itu mulai masuk waktu kira-kira 15 menit. Waktu yang cukup untuk wudu, nutup aurat, adzan, iqomah, makan beberapa suap. Ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu namanya waktu fadilah. Waktu fadilah selesai, waktu berikutnya namanya waktu ikhtiar. Setengah jam sesudah itu. Jadi kalau waktu fadilah sampai jam 6.15 menit, maka waktu ikhtiar jam 6.15 menit sampai jam 7 kurang 15 menit. Paham ya? Lalu selanjutnya namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu masih boleh. Dan itu masih di waktunya sholat maghrib. Kapan? Mulai selesainya waktu ikhtiar jam 7 kurang 15 sampai waktu yang cukup untuk sholat maghrib. Katakanlah sholat maghrib 5 menit, berarti kita sholatnya itu jam 7 kurang 7 menit. Masih ada sisa 2 menit. Kemudian waktu haram itu sakit gigi, Pak. Waktu yang sebagian sholat dikerjakan di luar waktunya. Ini saya cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Dalam praktek sholat tetap memilih waktu yang paling utama, waktu fadilah. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Tapi sekali lagi, waktu sholat itu bukan hanya di awal waktu saja, ya. Itu tadi pembagiannya, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, ada waktu haram, dan untuk orang yang safar namanya waktu udur. Dia sholat di luar waktunya, tapi boleh sebab ada perkara yang menyebabkan dia boleh sholat di luar waktu. Duhur dikerjakan di asar, jamak takhir. Asar dikerjakan di duhur, jamak takdim dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan memahami tata cara sholat dan juga jamaah ini, benar-benar sholat kita, ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali sah juga diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, maaf sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa antif alaina khalqak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya. Khilul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.